apabila dalam 2 kali 24 jam tidak ada tindakan oleh aparat hukum kepada Edi Mulyadi CS yang telah menghina, yang telah mengatakan bahwa di Kalimantan Timur itu adalah tempat membuang jin, anak jin, dan di sini banyak monyet. Inilah monyet. Tetapi beliau tidak komitmen, tidak konsisten. Maka kita yang akan menjemput. Warga Kalimantan tetap minta Edi Mulyadi menjalani hukuman adat. Aliansi Borneo Bersatu tetap meminta Edi Mulyadi diproses hukum adat meski penyidikan di kepolisian masih berjalan. Edi menghadapi sejumlah laporan karena pernyataannya mengkritik terancam pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Edi dalam video yang beredar diduga menyebut bahwa Kalimantan Timur merupakan tempat jin buang anak. Ia kemudian meminta maaf atas pernyataannya tersebut. Hukum adat itu merupakan suatu keharusan. Hukum positif silahkan berjalan, kata jubir Aliansi Borneo Bersatu Rahmat Nasution Hamka di gedung DPR Jakarta pada Kamis 27 Januari 2022. Menurut dia, hukum adat harus tetap dijalankan Edi sebagai bentuk penembusan kesalahan secara moral kepada warga Dayak dan leluhur mereka. Hukum adat, kata dia, menjadi salah satu bentuk pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang. Adapun dukungan adat nantinya bakal diputuskan oleh Mantir, Demang, Temanggung, suku-suku Dayak. Hukuman adat, kata dia, bisa berupa membayar denda maupun memotong kerbau, itu yang akan diproses dalam hukum adat. Ia menuturkan masyarakat Dayak marah dengan pernyataan Edi Mulyadi yang menganggap mereka primitif, jauh dari kemajuan dengan tinggal di tempat yang sunyi. Menurut dia, Edi tidak mempunyai pengetahuan yang luas bahwa Kalimantan kini sudah cukup maju. Kata Gubernur Kalimantan Barat, beliau itu mainnya belum begitu jauh. Itu bahasa sindirannya, ucapnya. Pemilik akun YouTube Bang Edi Channel, Edi Mulyadi, telah meminta maaf terkait dengan penggunaan istilah jin buang anak bagi lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur. Edi menerangkan istilah itu dipakai untuk mengungkapkan lokasi yang jauh. Namun permintaan maaf itu tak membuat masyarakat Kalimantan yang tersinggung untuk tidak menggugat Edi. Organisasi masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Adat, Dayak, dan Kebangsaan Provinsi Kalimantan Tengah meminta Edi Mulyadi yang melecehkan masyarakat Kalimantan agar dituntut secara hukum. Sekretaris Koalisi Masyarakat Adat, Dayak, Kebangsaan Kalimantan Tengah Bambang Irawan pada Senin mengatakan apa yang sudah disampaikan Edi Mulyadi sudah sangat melukai hati masyarakat yang berada di provinsi setempat. Kami meminta Edi Mulyadi CS wajib diproses secara hukum positif dan adat karena dia sudah menghina masyarakat lokal, asli, dan pendatang di Kalimantan. Katanya di sela-sela melaksanakan aksi di depan kantor DPRD Provinsi Kalteng. Bambang Irawan yang juga Ketua Forum Pemuda Dayak Kalteng menyebutkan usai seluruh ormas yang bergabung menyampaikan aksi terbuka untuk Edi Mulyadi juga akan melaporkan hal tersebut ke Polda Kalteng. Bahkan para ormas di Kalteng yang mengikuti aksi damai tersebut juga akan terus mengawal persoalan tersebut sampai perkara ini berakhir. Hari ini kami melaporkan saudara Edi Mulyadi ke Polda Kalteng terkait penghinaannya yang dilakukannya itu, bebernya. Dalam aksi damai yang dilakukan sejumlah ormas Dayak dan ormas lainnya yang ada di ibu kota provinsi setempat berjalan lancar serta dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan TNI. Kendati perwakilan dari sejumlah ormas yang berkumpul tepatnya di Tugu Soekarno, Jalan Es Parman, Kota Palangkaraya itu menyampaikan aspirasinya ada dengan nada keras dan ada juga dengan nada sedang. Dari penyampaian orasinya, banyak para ormas yang mengecam apa yang disampaikan Edi Mulyadi CS menyebutkan bahwa Kalimantan tempat membuang jin, genderuwo, dan monyet. Dalam pantauan ratusan perwakilan ormas yang kumpul melakukan aksi damai itu setelah menyampaikan kekesalannya kepada orang yang menghina Pulau Kalimantan langsung membubarkan diri secara teratur dan tertib sesuai izin yang diberikan oleh pihak kepolisian. Sebelumnya Edi menerangkan istilah tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh. Jangankan Kalimantan, dulu Monas itu disebut tempat jin buang anak.
ujarnya lewat akun YouTube pribadinya pada Senin. Begitu pula dia melanjutkan Bumi Serpong Damai BSD yang pada era 1980 hingga 1990-an termasuk tempat jin buang anak. Tapi bagaimanapun jika teman di Kalimantan merasa terganggu, saya minta maaf. Ia pun mengulangi perkataannya yang kontroversial itu. Edi mengatakan saat ini Indonesia punya tempat bagus dan mahal, yakni Jakarta. Lalu kita jual lagi, kita pindah ke tempat jin buang anak, ujarnya. Jadi dia menyebut sekali lagi konteks jin buang anak dalam pernyataan itu adalah untuk menggambarkan tempat jauh, bukan untuk mendiskreditkan pihak tertentu. Wakil Ketua DPD Mahyudin merasa tersinggung dengan pernyataan bernada melecehkan Kalimantan dan warganya oleh Edi Mulyadi. Pernyataan mantan calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera PKS itu dinilai dapat menimbulkan perpecahan. Video itu memantik kegerian lantaran ritual potong kepala babi yang dilantik turut menyebut nama jurnalis senior yang juga mantan caleg gagal Edi Mulyadi. Seperti diwartakan, nama Edi belakangan bikin gempar dan menuai emosi warga Kalimantan khususnya suku Dayak karena menyebut lokasi ibu kota negara baru tempat jin buang anak. Adegan ritual itu terekam dalam sebuah video amatir berdurasi singkat yang diunggah ulang oleh pemilik akun Twitter Jumianto_RK pada Senin 24 Januari 2022. Suku Dayak sudah turun ke jalan-jalan di seluruh pelosok Kalimantan menuntut agar Edi Mulyadi CS sampai ada yang ritual potong babi. Ngeri pak, tulis akun Twitter @roh76. Nampak sejumlah pria dewasa berkumpul mengelilingi seekor babi yang telah dibaringkan. Salah seorang pria kemudian mengangkat mandau, senjata khas suku Dayak, lalu menyembelih leher hewan tersebut di atas lembaran daun pisang. Ritual itu diiringi suara alat musik tradisional seperti tabuhan gendang. Dengan disembelihnya babi ini, maka itu tanda kematianmu, Edi, ujar seorang pria dalam cuplikan video. Ritual tersebut turut disaksikan warga yang mengenakan pakaian adat suku Dayak yang dominan berwarna merah dan hitam. Soal Edi Mulyadi, suku Dayak unjuk kekuatan mandau terbang yang incar leher. Nih penampakannya. Pernyataan Edi Mulyadi yang dianggap menghina Kalimantan telah membuat banyak pihak geram, terlebih bagi masyarakat suku Dayak. Saking dongkolnya, sejumlah tokoh asli daerah tersebut sampai menggelar ritual gaib. Aksi kemarahan masyarakat suku Dayak dengan pernyataan Edi Mulyadi ini semakin meluas. Tak hanya melapor ke polisi, banyak dari mereka yang juga menggelar ritual sebagai bentuk kekecewaan. Bahkan pada salah satu video yang beredar terlihat seorang warga suku Dayak menunjukkan aksinya magisnya dengan memperlihatkan mandau terbang. Video yang menunjukkan kekuatan mistik mandau terbang itu salah satunya diposting oleh akun Instagram @keadilansemu_reborn. Dalam video yang beredar itu terlihat seorang pria yang disebut-sebut sebagai salah satu anggota suku Dayak sedang menggelar ritual khusus hingga membuat mandau terbang. Dalam narasi yang tertulis pada unggahan tersebut dijelaskan bahwa mandau merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang berasal dari kebudayaan suku Dayak Kalimantan. Namanya berasal dari kata mandau yang konon diambil dari nama seorang pengelana yang datang ke Pulau Kalimantan berabad-abad yang lalu, di mana dialah yang mulanya membuat senjata mirip bilah pedang alias yang kita kenal sebagai mandau ini. Tulis keterangan dalam narasi tersebut. Untuk tidak menggugat Edi, organisasi masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Adat, Dayak, dan Kebangsaan Provinsi Kalimantan Tengah meminta Edi Mulyadi yang melecehkan masyarakat Kalimantan agar dituntut secara hukum. Sekretaris Koalisi Masyarakat Adat, Dayak, Kebangsaan Kalimantan Tengah Bambang Irawan pada Senin mengatakan apa yang sudah disampaikan Edi Mulyadi sudah sangat melukai hati masyarakat yang berada di provinsi setempat. Kami meminta Edi Mulyadi CS wajib diproses secara hukum positif dan adat karena dia sudah menghina masyarakat lokal, asli, dan pendatang di Kalimantan. Katanya di sela-sela melaksanakan aksi di depan kantor DPRD Provinsi Kalteng. Bambang Irawan yang juga Ketua Forum Pemuda Dayak Kalteng menyebutkan usai seluruh ormas yang bergabung menyampaikan aksi terbuka untuk Edi Mulyadi juga akan melaporkan hal tersebut ke Polda Kalteng. Bahkan para ormas di Kalteng yang mengikuti aksi damai tersebut juga akan terus mengawal persoalan tersebut sampai perkara ini berakhir. Hari ini kami melaporkan saudara Edi Mulyadi ke Polda Kalteng terkait penghinaannya yang dilakukannya itu. Bebernya, dalam aksi damai yang dilakukan sejumlah ormas Dayak dan ormas lainnya yang ada di ibu kota provinsi setempat,